Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder, teman-teman. Dan juga jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder. Di sini saya bukan ahli medis, bukan ahli herbal, juga bukan ahli psikiater. Hanya saja saya penyintas asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder yang akan membagikan suatu pengalaman kepada kalian. Semoga video ini bisa menjadi wasilah sebab musabab kesembuhan kalian semua, bisa memotivasi kalian semua, dan bisa mengedukasi kalian semua. Kali ini saya akan membahas tentang hindari kebiasaan yang memperburuk agar terbebas dari gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder. Jadi bagi teman-teman tolong simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham, agar tidak salah paham. Ikuti agar kalian bisa keluar dari gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder. Oke teman-teman semua, jadi banyak sekali ya sensasi yang dirasakan, rasa yang dirasakan oleh penderita asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder. Tetapi perlu kalian ingat, sebenarnya apapun sensasi itu tidak berbahaya. Sensasi muncul disebabkan pola pikir yang terlalu over, pola pikir yang kemana-mana. Maka sensasi itu muncul, sensasi itu timbul. Kalau seandainya kalian bersikap masa bodoh, tidak merasa-rasakan sensasi, tidak mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit berat, tidak mengaitkan dengan penyakit kronis, tentunya sensasi itu akan hilang. Tentunya sensasi itu akan hilang. Tapi kalau seandainya kalian mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit kronis, dengan penyakit berat, tentunya panic attack itu muncul. Perasaan cemas itu muncul, perasaan takut itu muncul. Dan takut penyakit berat, takut penyakit kronis, takut pingsan, takut jatuh, dan ujung-ujungnya takut M. Nah, itu dikarenakan apa? Dikarenakan pola pikir kalian yang terlalu over. Jadi, hindari kecemasan itu. Hal terburuk, kebiasaan terburuk itu harus dihindari. Seperti apa? Rasa takutnya dihilangkan, rasa cemasnya dihilangkan, rasa was-was juga dihilangkan, rasa khawatir dihilangkan, rasa gundah gulana dihilangkan, rasa malas dihilangkan, rasa kepengin mengurung diri di dalam rumah itu harus dihilangkan. Itu wajib bagi kalian, harus melawan itu, harus menghilangkan itu. Agar apa? Agar terbebas dari gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder. Jadi gitu teman-teman. Maka mulai saat ini, ayolah bangkit, lakukan metode-metodenya. Metode apa, Mas? Metode jalan-jalan pagi secara konsisten, setelah itu berjemur secara konsisten. Nanti akan mengembalikan hormon serotonin sama hormon endorfin. Untuk apa? Untuk melawan hormon kortisol. Apa itu hormon endorfin? Apa itu hormon serotonin? Hormon endorfin itu adalah hormon untuk mengembalikan keceriaan kita, kebahagiaan kita. Karena penderitaan anxiety disorder itu pengalaman saya, mau senang susah, mau ketawa susah, mau bahagia susah, apalagi tenang nggak ada. Karena yang dipikirkan ketakutan, was-was, takut akan sensasi, takut serasa mau pingsan, keringet dingin, piar-piaran, keselesan. Nah itulah
yang memancing hormon kortisol, hormon kesetresannya semakin tinggi. Nah, terus hormon serotonin itu fungsinya untuk mengendalikan mood kita. Untuk mengendalikan mood kita. Nah, bagaimana Mas? Bagaimana cara agar tidak cemas? Ya kalian kenali dulu. Kalian cemasnya itu dari mana? Sensasi, takut. Akhirnya cemas itu berlebihan dan ujung-ujungnya panic attack. Itu kalau kalian sudah tahu panic attack itu muncul disebabkan sensasi serasa mau nah berarti kalian tugasnya yaitu mengembalikan hormon serotonin sama endorfin itu dengan cara apa? Dengan cara jalan-jalan pagi dan setelah itu berjemur secara konsisten. Banyakin air bening hangat. Itu secara konsisten. Terus kalau malam hari susah tidur, itu ya harus jalan-jalan sore, pengalaman saya. Jalan-jalan sore secara konsisten. Diusahakan jam 10 sudah tidur. Kalau melebihi jam 10 malam, biasanya penderitaan anxiety disorder, pikirannya itu nyeleneh, pikirannya kemana-mana, pikirannya negatif. Takut nggak bangun, takut dan sebagainya. Maka hindari begadang. Diusahakan jam 10 tidur. Susah Mas, yaitu solusinya kalian jalan-jalan sore. Kalau seandainya pikiran masih liar, ngomong sendiri, berantakan, nggak susah fokus, ya kalian harus netralkan pola pikir itu dengan cara melihat hijau-hijauan, melihat pemandangan-pemandangan. Agar apa? Saraf kita netral. Pikiran kita kalau selalu mengurung diri, itu ya pikiran itu akan menegang, saraf itu akan menegang. Maka agar saraf kita itu netral, ya keluar, main ke kebun kayak, main ke sawah kayak, tujuan apa? Untuk menetralisir saraf yang menegang agar tidak cemas berlebihan. Begitu teman-teman. Maka ya ayolah bangkit. Lakukan metode-metodenya secara konsisten. Memang bukan berarti ketika kalian melakukan metode seperti jalan-jalan pagi dan berjemur, bukan berarti sensasi itu langsung hilang. Tidak. Butuh proses teman-teman. Memang penderitaan anxiety itu pengennya yang cepat-cepat. Pengennya yang instan. Seperti saya menyampaikan ini juga intinya saja Mas, kan juga begitu. Ya wajar memang penderitaan anxiety disorder itu ya pengennya cepat-cepat. Tapi ya perlu kalian ketahui bahwa semua itu ya butuh proses. Hindari itu kebiasaan buruk. Juga hindari emosi ya. Mudah emosian itu hindari. Ya, ketika kalian mudah emosi, tarik nafas, olah nafas. Memang penderitaan anxiety disorder itu ya mudah marah. Maka penting ya bagi kalian harus apa? Harus olah nafas agar emosi itu terkendali, emosi itu bisa dikendalikan gitu. Pengalaman saya ya pasti seperti yang kalian alami. Sebenarnya apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Apa-apa itu tidak perlu ditakuti sebenarnya. Cuma penderitaan anxiety itu dilebih-lebihkan. Memang seperti itu karena panik gitu loh. Karena trauma. Disebabkan GERD itu serasa kayak mau gitu. Ya wajar. Nah maka perlu kalian lakukan ketika ada sensasi yaitu coba berlatih masa bodoh. Bersikap bodoh amat, cuek terhadap sensasi. Jangan mendiagnosa diri kalian sendiri memiliki penyakit berat. Kalian itu bukan dokter. Ya, kalian itu bukan dokter. Dan kunci kesembuhan itu happy. Lah, kalau kalian belum mengembalikan hormon endorfin kebahagiaan itu, tentunya ya lama kesembuhan itu. Kalau kalian sudah bisa bahagia, ketawa pun nggak semu, bahagianya itu betul-betul bahagia ya, tentunya itu akan memudahkan kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder.
Dan kalau seandainya bagi teman-teman yang baru saja mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder, kalau baru kena asam lambung GERD, pengalaman saya itu mengonsumsi herbal seperti kunyit. Nah, caranya saya itu ambil kunyit, lalu saya cuci, setelah dicuci saya parut, setelah parut saya peras. Terus diminum tanpa dicampurin apapun, tanpa dicampur air. Langsung itu minum. Nah, kapan saya minumnya, kapan saya mengonsumsinya? Saya mengonsumsi kunyit itu di sore hari setelah maghrib. Jadi saya itu minum dalam satu hari itu 2 kali, setelah maghrib sama pagi hari. Itu sebelum makan, sebelum sarapan. Itu minum itu. Pokoknya kalau yang masih baru itu minum kunyit dulu. Untuk apa? Menyembuhkan asam lambung GERD-nya itu secara konsisten. Jadi kalau saya dulu marutnya sekalian, kalau sore hari saya marut buat esok hari. Lah kalau bangun tidur ya jangan langsung minum kunyit itu, minum air bening hangat dulu. Kalau setelah tidur itu minum air bening hangat, setelah minum air bening hangat baru kunyitnya itu. Juga saya meminum madu. Lah madu itu biasanya ya nggak nentu. Biasanya kalau malam hari jam 8, jam setengah 9 itu saya minum air madu. Kalau saya cocoknya itu di warung-warung banyak ya. Itu madu TJ. Itu saya minum madu TJ. Terus itu secara konsisten saya minum itu 2 bulan. Di bulan pertama sama di bulan kedua. Nah di bulan ketiga saya kan pemulihan. Saya sudah nggak mengonsumsi obat, juga nggak mengonsumsi herbal. Saya fokus melakukan metode seperti jalan-jalan pagi sama berjemur, dan sore hari saya jalan-jalan. Nah setelah berjemur saya itu nggak mengurung diri, saya main, berinteraksi, bersosial, berdialog, berkomunikasi dengan tetangga, main ke rumah tetangga. Untuk apa? Untuk menghindari rebahan, menghindari mengurung diri. Kalau sering mengurung diri itu mudah ke-trigger, juga mudah cemas. Pengalaman saya, nah, solusinya yaitu ya dengan cara berinteraksi. Takut mas, ya kalau masih takut berinteraksi dengan orang, ya dibawa ke kebun. Pengalaman saya seperti itu. Bawa ke kebun, lihat hijau-hijauan, kalau enggak main ke sungai, lihat air yang mengalir. Biar apa ya, menetralisir pikiran itu. Dan semua itu sebenarnya mudah. Penyembuhan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu sebenarnya mudah. Kuncinya itu happy. Kuncinya itu happy. Yaitu mengembalikan ya yang saya sampaikan tadi. Lah masnya gampang kalau ngomong. Saya pernah ngalami di bulan pertama sama di bulan kedua, saya ngalami semua sensasi dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apapun pernah saya alami. Bahkan saya sampai periksa 7 kali setiap panik attack ke rumah sakit. Setiap panik attack mintanya ke UGD, traveling ke UGD. Sampai bosan. Udah banyak uang yang dikeluarkan untuk berobat, dan nyatanya pun pada saat itu nggak ada perubahan. Di bulan pertama dan bulan kedua saya itu nggak melakukan jalan-jalan pagi, karena saya dari dulu juga nggak pernah jalan-jalan, karena bukan hobi pada saat itu. Tapi semenjak saya kena asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder, akhirnya sudah biasa, sudah senang dengan jalan-jalan pagi, begitu. Boro-boro dulu mau main ke sawah, main ke kebun itu nggak pernah. Ya karena saya pernah mengalami asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder, yang akhirnya saya jadi senang main ke kebun, lihat pemandangan hijau-hijauan, begitu. Makanya kalian ya juga harus banget, ayo. Kuncinya itu di pola pikir. Kalau kalian mau bersikap masa bodoh amat, sembuh. Saya saja ya 1 bulan pemulihan sembuh teman-teman. Saya penyembuhan pemulihan itu 1 bulan, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh total. Cemas sudah enggak,
sudah layaknya orang normal. Itu. Kalian kalau masih awal ya jangan lupa ya, jaga 3P-nya. Apa Mas? Pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga, dan pola pikir yang paling utama itu harus dijaga. Makan sering, ya, makan sering, sedikit-sedikit tapi sering. Kalau pengalaman saya dulu, 2 jam makan, 2 jam makan. Di bulan kedua, 4 jam makan, 4 jam makan. Itu, GERD hilang, sembuh. Itu. Juga banyakin air bening hangat. Panik attack ya, panik attack minum air bening hangat. Cemas berlebih ya minum air bening hangat. Terus kalau sendawa terus minum air bening hangat. Perut begah minum air bening hangat. Terus jantung berdebar minum air bening hangat. Semua itu dengan air bening hangat untuk apa? Menetralisir. Nafas berat ya minum air bening hangat itu. Terus jangan dirasa-rasakan. Coba kalian latih mengalihkan sensasi itu, jangan dirasa-rasakan, nanti panik attack. Kalau panik attack ya agak susah nanti pemrosesan menghilangkan itu sensasi. Nanti ujung-ujungnya pengennya ke UGD. Maka ketika kalian lagi ada sensasi, langsung air bening hangat, olah nafas, tarik nafas, ditahan, keluarkan melalui mulut. Terus kalian itu mengalihkan dengan aktivitas yang menyenangkan. Kalau tidak bisa karena panik attack, ya berpura-pura ketawa, pura-pura ketawa, hahaha gitu. Hanya alihkan lah, pura-pura ketawa, bodoh amatin, bersikap masa bodoh, gitu. Pokoknya bersikap masa bodoh terhadap sensasi itu kuncinya. Terus jangan sering memantang makanan. Memang awal dulu saya di bulan pertama sama di bulan kedua itu pun mantang makanan. Tapi yang dipantang saya itu hanya makanan yang bersantan sama yang pedas. Walaupun goreng-goreng, coklat yang mengandung asam, itu sebenarnya saya tidak diperbolehkan. Tapi saya makan aja, tetap makan roti yang ada coklatnya, tetap memakan yang makanan sifatnya itu digoreng. Itu ya tetap makan, saya tetap makan itu. Nah terus, ya memang asam lambung itu naik, sensasi itu muncul. Tapi waktu itu saya berusaha bersikap masa bodoh, sering melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti melakukan hobi, juga tidak mengurung diri, sering main ke rumah teman, kadang telepon lah, lagi di mana bro, ayo ngopi, gitu. Walaupun pada saat itu di bulan pertama sama di bulan kedua saya nggak ngopi, tapi kan istilahnya itu ayo ngopi kayak gitu. Sebenarnya untuk mengalihkan begitu. Terus juga yang paling utama itu di etika makan. Sebenarnya itu di etika makan. Kalian mau memantang makanan, tapi di saat kalian makan masih ada perasaan cemas, rasa khawatir, rasa was-was, terus rasa takut, emosi, itu ya nanti akan memancing sensasi, juga akan memicu asam lambung naik ke kerongkongan itu akhirnya kerongkongan ganjel begitu. Maka kalau mau makan jangan was-was, hindari pikiran jangan-jangan, aduh makan ini jangan-jangan nanti naik nih, aduh mau makan ini nanti naik nih asam lambungnya, aduh makan ini nanti sensasinya muncul. Nah itu sudah mancing, secara otomatis. Nah kalau mau makan itu mantep aja. Terus kalian lihat faktanya, kalian yang sudah pengalaman sampai bertahun-tahun mengalami gangguan ini, kalian pastinya kan sudah memantang makanan. Apakah ketika sudah memantang makanan sensasi itu hilang? Tetap ada kan? Tetap ada. Jadi kuncinya itu di pola pikir kalian. Mantang dan nggak mantang, kalau pikiran itu masih was-was, khawatir, takut, ya itu akan memancing sensasi, menimbulkan asam lambung itu naik. Jadi kuncinya itu di pola pikir. Itu makan yang mantap, yang yakin. Jangan pikiran yang negatif, jangan mikir kemana-mana, jangan pikiran ngacau gitu loh. Makan aja.
Tapi ya itu sedikit-sedikit tapi sering konsisten. Karena pengalaman saya dulu ya mudah lapar, ya mudah kenyang. Jadi ya makan sedikit-sedikit tapi sering gitu. Juga ketika makan hindari rasa was-was, hindari rasa takut, khawatir, gundah gulana dan emosi itu. Kalau makan nikmati setiap kunyahannya, dinikmati kunyahan itu. Jangan sambil memegang HP nonton video yang menegangkan, itu akan mengganggu pencernaan. Nanti makanan itu susah untuk diolah. Sudah asam lambung lagi belum sehat, terus kalian sering panik sama cemas, takut, was-was, sama memendam emosi ketika makan, ya nanti ngelola makanan itu, untuk mengelola makanan itu ya susah asam lambungnya. Karena asam lambung itu sebenarnya otak kedua dari manusia. Jadi responnya itu cepat banget asam lambung. Semua yang kena asam lambung pasti pikirannya itu berat dulu. Terus sifatnya juga harus dirubah. Dulu yang sifatnya biasanya nggak enakan, istilah Jawanya itu rikuhan, itu hindari. Sering memendam emosi, itu ya hindari. Maafkan sesuatu yang sudah terlewat. Orang nggak enakan mas, bagaimana mau meluapkan emosi? Lah itu, makanya sudah. Sekarang hilangkan rasa nggak enakan itu. Emosi sampaikan saja, tapi dengan cara nada yang enak gitu loh. Maksudnya nggak dengan nada emosi begitu, dirembuk atau didiskusikan secara dingin gitu. Biar apa? Nggak selalu dipendam emosi itu. Terus penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder juga memiliki luka batin. Itu maka maafkan yang menjadikan luka batin itu. Juga yang keempat, biasanya penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder dulunya itu pengennya perfeksionis, pengennya berpenampilan sempurna, takut gagal, takut dinilai nggak baik. Padahal apa? Di kehidupan itu ya pastinya ada yang namanya orang yang senang, ada yang tidak senang begitu. Ada yang menilai kita buruk, ada yang menilai kita sempurna. Itu memang kehidupan seperti itu. Dan semuanya itu nyata. Memang kehidupan itu seperti itu. Terus, apa untungnya kalau dipuji? Dan apa ruginya kalau kita dicaci maki, dihina, dinilai buruk? Apa ruginya? Yang penting kan kita sudah ikhtiar, usaha melakukan hal yang positif begitu, yang bermanfaat. Jadi gitu aja sekarang, sifat itu harus dirubah. Terus selanjutnya harus menjaga pola hidupnya. Yang biasanya dulunya begadang, mulai saat ini hindari dulu begadang. Tidur minimal ya, dalam satu malam itu 8 jam. Tidur 8 jam dalam satu malam. Ya, itu minimal. Nanti bangun tidur, minum air bening hangat, lalu mandi. Ya, terus setelah mandi kalian sarapan, setelah sarapan beberapa menit baru kalian jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Itu hindari begadang dulu. Terus ini banyak sekali ya yang kena asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, sekarang masih banyak yang begadang. Kadang sering menonton live TikTok itu akhirnya ya terlanjur lewat jam 12. Ya itu hindari dulu sebenarnya, kalau malam hindari dulu HP. Kalau yang masih awal-awal itu hindari begadang. Kalau malam itu ya jangan melihat live-live yang nggak bermutu, yang nggak ada hubungannya dengan apa yang kalian alami. Hindari seperti komal-komal itu. Hindari seperti live PK-PK itu yang adu koin itu. Itu hindari. Nanti kalian ke-trigger, nanti kalian lupakan waktunya, nanti kalian itu malah begadang. Tahu-taunya jam 2 pagi. Lah mau tidur, pikirannya kemana-mana, pikirannya negatif. Pikirannya ngaco, takut gak bangun. Itu hindari. Hindari HP dulu, jangan lihat video-video yang gak ada hubungannya dengan apa yang kalian alami. Apalagi nonton video yang menegangkan itu. Nanti kalian pikirannya itu tambah ruwet. Karena kalian sudah lagi ruwet, mikiri sensasi, dan memikirkan bagaimana cara keluarnya.
Malah kalian selalu pikirannya itu diisi dengan video-video yang nggak ada manfaatnya bagi kalian. Itu nanti akan menambah beban di pikiran kalian, memikirkan kasus, memikirkan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan kalian. Itu hindari, ya. Diusahakan jam 9 itu mapan, ya, relaksasi, afirmasi, meditasi. Ya, lebih baiknya berzikir. Pengalaman saya berzikir sebelum tidur. Itu. Kalau tidak, ya dengerin edukasi-edukasi seputaran asam lambung, hipertensi, tipes psikosomatis disorder. Biar apa? Biar pikiran kita itu nggak khawatir, nggak takut, nggak cemas, nggak was-was. Kalau dengerin edukasi seputaran asam lambung, hipertensi, tipes psikosomatis disorder, mendengarkan para mentor, itu kan akhirnya kita yakin bahwa apapun sensasinya itu tidak berbahaya begitu. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Kalau sudah tersugesti, nanti kan netral, pikiran itu netral. Lah, kalau sudah netral tentunya mudah tidur. Terus kalau tidur pun, mau tidur pun nggak takut, nggak was-was, begitu. Terus di nomor 3-nya harus menjaga pola pikirnya. Ini penting sekali. Pola pikirnya itu harus dijaga. Dengan cara apa? Hindari sesuatu yang berat. Hindari pikiran-pikiran yang berat. Pengalaman saya juga dulu disuruh oleh dokter, itu nggak boleh berpikir yang di luar ranah. Kematian itu kan bukan ranah kalian, bukan ranah kita. Jadi udah jangan memikirkan itu. Dan itu tidak berbahaya apapun sensasinya. Itu. Kalian itu yang penting memikirkan sesuatu yang kalian mampu saja. Terus hindari melakukan aktivitas yang berat, mengangkat barang yang berat. Karena penderitaan anxiety disorder itu gampang capek, gampang lelah, mudah ngos-ngosan. Kok bisa, Mas? Iya, bisa. Sebab apa? Karena energi itu terkuras oleh pola pikir. Penderita asam lambung, hipertensi, tipe psikosomatis disorder, itu pikirannya nggak ada hentinya, 24 jam itu hampir jalan terus. Jadi energinya terkuras. Gitu. Makanya kalian hindari itu pola pikir yang menjadikan sensasi itu muncul. Pikiran berat itu harus dihilangkan. Ini agar terbebas dari gangguan asam lambung, hipertensi, tipes psikosomatis disorder. Itu. Juga ya itu ya, jangan menonton video yang nggak ada manfaatnya. Itu akan mengacaukan pikiran juga. Ya, terus kalian sering main ke kebun, melihat hijau-hijauan sama air yang mengalir. Itu untuk menetralisir saraf kita. Gitu. Terus setiap pagi jalan-jalan. Setelah itu berjemur. Kalau buram matanya, ya sempatkan mata kalian itu memandang matahari beberapa detik saja, nggak apa-apa. Itu pengalaman saya. Itu apapun sensasinya itu nggak berbahaya. Itu lakukan metode-metodenya, ya. Lakukan metode-metodenya sama menjaga 3P-nya itu. Pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga, dan pola makannya dijaga. Itu sangat penting agar kalian cepat pulih, cepat bangkit. Sebenarnya sudah banyak yang sembuh, tapi sekarang juga banyak sekali yang kena asam lambung, hipertensi, tipe psikosomatis disorder. Sekarang malah tambah. Ya saya tahu apa yang dialami gitu loh. Maka ayolah bagi yang sudah lama bangkit ya. Bangkit. Sebenarnya penyembuhan ini mudah. Kalian jangan mengandalkan obat lah ya. Saya sudah 7 kali periksa, saya minum obat. Itu tidak untuk penyembuhan, itu sebenarnya untuk pengalihan. Kalian lagi beban nih, pikiran ngacau kemana-mana. Kalian tentunya kan minum obat dari psikiater. Itu kan sebenarnya mengalihkan agar kalian itu nggak mikir berat, terus kalian tidur. Tapi kalau bangun ya muncul lagi paniknya itu, cemas itu. Nah, maka ayo berlatih, jangan ketergantungan dengan obat. Dobrak mental yang lemah itu, dobrak mental yang ngacak-ngacak itu, dobrak mental yang cemen itu, agar memiliki mental yang kuat. Ya, terus juga pola pikir yang negatif itu usahakan hilangkan pikiran negatif itu. Berusaha berpikir positif.
Ingat hal-hal yang menyenangkan saja. Mengingat sesuatu yang menyenangkan saja. Itu. Agar apa? Agar kalian nggak ke-trigger. Kalian nggak merasa-rasakan sensasi. Kalian nggak mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit berat. Nah, itu metode-metodenya yang saya pernah lakukan dan saya sembuh. Nah, inilah cara agar cepat keluar dengan mudah ya, agar cepat keluar dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, yaitu yang saya sampaikan itu. Hindari hal-hal yang memperburuk atau kebiasaan buruk kalian agar terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Ayolah, setelah nonton video ini kalian bangkit semangat. Kalian harus mendobrak mental yang lemah itu, mental yang ngecek-ngecek itu. Terus kalian perlakukan diri kalian layaknya orang normal. Kalian itu sebenarnya normal, sehat. Hanya di gangguan pola pikir sama mental kalian yang perlu kalian ubah itu. Ya. Terus jangan pernah mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit berat. Kalian bukan dokter. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Maka semangat, ayo bangkit, lakukan metode-metodenya dan jaga 3P-nya. Semoga video ini bisa memotivasi kalian, bisa mensugesti kalian semua, juga bisa memberikan ilmu kepada kalian semua, setidaknya bisa menemani kalian semua. Banyak salahnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.